Breaking news teman-teman, breaking news. Ada berita terbaru dari Manchester United, yaitu Bruno Fernandes telah resmi menolak untuk pindah ke Al Hilal dan dia akan tetap bertahan di Manchester United. Waduh. Ini bisa dikatakan berita baik atau berita buruk ya teman-teman. karena karena perihal Bruno ini memang memisahkan kita sebagai fans. Ada kubu yang pro terhadap Bruno agar bertahan di Manchester United, tapi sebagian lainnya menginginkan agar Bruno ini hengkang dari Manchester United. Dan akhir-akhir ini sangat rumit ya situasinya, karena masih belum ada kepastian. Tapi hari ini Bruno Fernandes resmi bertahan di Manchester United dan dengan tegas menolak pindah ke Al Hilal. Ya, kalau menurutku kita tetap berusaha objektif aja lah ya. Oke lah, aku pribadi cukup menyayangkan kalau misalkan Bruno gagal pindah ke Al Hilal karena ya ada alasan lain. Tapi mari kita coba telaah lebih lanjut. Dengan bertahannya Bruno di Manchester United, kira-kira bagaimana masa depan Manchester United di musim berikutnya? Yang pertama, dari sisi internal manajemen, di sini akhirnya kita bisa sedikit menyimpulkan bahwa dengan bertahannya Manchester United, berarti manajemen benar-benar berusaha 100% support Ruben Amorim apapun yang diinginkan, karena Ruben Amorim sudah dengan jelas memberikan statement bahwasanya Bruno adalah pemain penting bagi dia dan apapun kondisinya dia ingin tetap mempertahankan Bruno Fernandes. Bahkan dengan situasi dengan tawaran yang sangat besar dari Al Hilal, paket 300 juta yang mana Manchester United mendapatkan keuntungan 100 juta dari penjualan Bruno Fernandes, tidak menggoyahkan keinginan Ruben Amorim untuk tetap mempertahankan Bruno. Akhirnya manajemen mengiyakan keinginan dari Bruno dan pada akhirnya Bruno tetap bertahan. Dari poin pertama ini sudah jelas bahwasannya pihak manajemen ingin tetap mensupport Ruben Amorim sebagai pelatih Manchester United. Pihak manajemen masih memberikan kepercayaan, masih menginginkan bagaimana performa Manchester United di bawah kepelatihan Ruben Amorim. Dengan cara apa? Dengan cara mensupport apapun yang diinginkan oleh sang pelatih. Tapi poin selanjutnya adalah dengan penolakan Bruno untuk ke Al Hilal, otomatis Manchester United akan kehilangan peluang besar untuk meraih keuntungan dari penjualan Bruno, yang mana hal itu bisa jadi dialihkan untuk mendatangkan pemain-pemain baru. Tapi dengan batalnya Bruno ke Al Hilal, secara tidak langsung mengindikasikan bahwasannya kondisi finansial Manchester United masih bisa dikatakan baik-baik saja. Karena kalau situasinya memang seburuk itu dari kondisi finansial, Bruno pasti dijual. Dan sekalipun pelatih ingin dia bertahan, pasti dijual. Kalau kondisi keuangannya sedang sangat buruk, ya meskipun utangnya sampai 1 miliar ya, tapi dengan batalnya penjualan Bruno, berarti kondisi keuangan masih bisa dikatakan aman untuk mendatangkan pemain baru di bursa transfer musim panas ini. Nah, permasalahan selanjutnya adalah dengan bertahannya Bruno di Manchester United, bagaimana situasi Manchester United musim depan. Kita coba diskusi lebih santai ya teman-teman, karena ya mungkin ada yang kecewa, mungkin ada yang senang, tapi aku pribadi nggak terlalu membawa urusan personal pemain ke dalam kepentingan klub. Oke lah, Bruno tetap bertahan, tapi situasi Manchester United ke depannya ini yang akan menjadi lebih penting. Kita melihat situasi sekarang, bursa transfer sudah dibuka,
sudah ada satu pemain yang resmi datang ke Manchester United, yaitu Matheus Cunha. Dan kabar terbarunya Bryan Mbeumo juga lebih memilih untuk datang ke Manchester United. Otomatis dua pemain ini akan menjadi amunisi baru Manchester United di lini serang mereka. Dengan adanya dua pemain ini, ya otomatis lini serang sudah cukup bagus menurutku. Tinggal mencari striker baru. Nah, dengan adanya Bruno, ya Bruno ini kan menurutku teman-teman, dia ini memang masih survive di bawah kepelatihan Ruben Amorim, karena secara skema menurutku kurang cocok, bukan jelek tapi kurang cocok. Karena Bruno ini tipikal playmaker, sedangkan Ruben Amorim itu tidak membutuhkan playmaker. Untuk lini tengahnya dia lebih butuh gelandang bertahan dan gelandang box to box yang bisa menstabilkan lini tengah, yang bisa memutus aliran bola di lini tengah. Sedangkan Bruno ini tipikalnya bukan seperti itu. Dan itu terlihat sekali ketika dia diplot sebagai gelandang tengah, ya sisi bertahannya sangat jelek. Bahkan beberapa kali masih minim kreativitas Bruno kalau diplot sebagai gelandang tengah dengan tandem, ya kadang Casemiro, kadang Ugarte. Masih survive, masih kesulitan, potensi terbaiknya nggak keluar. Beda lagi kalau dia diplot sebagai gelandang serang. Nah, karena apa? Bruno ini kalau diplot sebagai gelandang serang, memang keunggulannya dia di finishingnya, end produknya, ya, shotnya ini lebih menjanjikan, kualitasnya itu lebih bisa dikeluarkan gitu loh, ketika berada di sepertiga akhir. Tapi ketika dia berada di lini tengah, ya atributnya nggak keluar sepenuhnya gitu loh. Dengan datangnya dua pemain ini, ya Bryan Mbeumo dan Matheus Cunha, otomatis Bruno mau ditaruh di mana? Nah, Bruno kalau diplot di tengah ya tetap jelek seperti itu. Tapi kalau diplot sebagai pemain nomor 10, dua pemain baru ini terus taruh mana? Kan nggak mungkin dua pemain ini didatangkan untuk mengisi bangku cadangan gitu loh. Sedangkan Bruno posisinya juga sebagai kapten. Beda lagi kalau musim depan kaptennya berganti, ya entah siapapun kaptennya, otomatis Bruno nggak menanggung beban yang terlalu besar untuk menjadi kapten di Manchester United. Karena selain Bruno, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, ada pemain lain yang menurutku layak diperhitungkan di musim depan, yaitu Mason Mount. Mason Mount ini, ya kalau kita bicara soal skema, dia memang cocok. Tapi karena riwayat cederanya, akhirnya dia masih minim menit bermain di bawah kepelatihan Ruben Amorim. Tapi ketika dia diberi kesempatan, terbukti menjelang akhir musim dia bisa memberikan kontribusi yang lebih bagus dengan menit bermain yang terbatas. Tapi di lain sisi, otomatis lini serang akan ada penumpukan pemain. Nggak mungkin Bruno, Cunha, Mbeumo, terus Mount ini dimainkan secara bersamaan. Nah, pembagian menit bermain dan siapa yang akan menjadi starter ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi Ruben Amorim untuk mengisi lini serang Manchester United musim depan. Karena kalau aku lihat sebetulnya ya Bruno nggak mungkin sebagai gelandang tengah, nggak mungkin, dia atributnya kurang banget dan menumpulkan kreativitasnya. Apalagi kalau kena situasi counter attack, ya sisi bertahannya terlalu jelek Bruno. Akhirnya Manuel Ugarte atau Casemiro yang harus mengcover lebih ekstra untuk memutus situasi counter attack dari lawan, memutus aliran bola. Ya. Tapi kalau Mason Mount ini masih lebih bagus kalau dia diplot sebagai gelandang tengah dengan peran box to box. Dia lebih bagus, pressingnya lebih bagus, dan passing ke sepertiga akhir dia juga cukup meyakinkan gitu loh. Ini akan menjadi masalah yang cukup kompleks di musim depan, pemilihan pemain yang tampil sebagai starter, karena ya Matheus Cunha juga lagi bagus, Bryan Mbeumo pun demikian, Bruno dipertahankan, Mason Mount kalau nggak sering cedera kayaknya dia
cukup bisa bersaing juga untuk tampil sebagai starter, ini akan menjadi persoalan tersendiri. Belum striker baru yang akan didatangkan, karena menurutku harus tetap mendatangkan striker baru. Oke lah, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, Mason Mount mungkin bisa di switch ya 3 lini serang ini, entah sebagai pemain nomor 10 atau sebagai pemain nomor 9, ini bisa di switch semua, yang mana itu nanti akan seperti lini serang PSG. Jadi para pemain ini sangat fluid gitu loh, bisa diplot di posisi manapun di lini serang ya. Striker bisa, pemain nomor 10 bisa, winger bisa ya, yang penting sesuai dengan kebutuhan Amorim. Harapannya seperti itu. Tapi kembali lagi, dengan bertahannya Bruno, Ruben Amorim harus mempertimbangkan lebih jauh ya pemilihan pemain ya. Siapa yang akan tampil sebagai starter dan siapa yang akan dicadangkan, itu akan menjadi tantangan tersendiri. Dan menurutku ya, meskipun ini masih belum pasti juga, mendatangkan striker dan gelandang tengah itu masih menjadi prioritas bagi Manchester United di bursa musim panas ini. Karena Manchester United tidak bisa selamanya mengandalkan Manuel Ugarte ataupun Casemiro. Casemiro secara performa pasti menurun, dan Manuel Ugarte perlu kompetitor baru ya, yang mana beberapa minggu sebelumnya sudah ada rumor ya, nama-nama seperti Ederson ini kan sempat dipertimbangkan juga. Dan menurutku memang kalau bisa didatangkan harus didatangkan. Jadi akan ada perombakan besar-besaran ya, entah pemain mana yang akan dijual, tapi harusnya akan terjual, dan mendatangkan pemain-pemain baru yang bisa menjadi regenerasi bagus bagi Manchester United dalam mempersiapkan musim berikutnya yang lebih kompetitif untuk bersaing di 6 besar. Karena targetnya musim depan dari manajemen kan bisa finish di 6 besar. Ya menurutku itu target yang masih realistis dengan kondisi skuad yang masih mengkhawatirkan masa depannya seperti apa nih ya. Tapi dengan bertahannya Bruno, otomatis ya hal-hal seperti itu yang akan memungkinkan terjadi di musim depan. Pemilihan starter, terus gaya bermain Ruben Amorim ini nanti seperti apa, dengan adanya pemain baru yang tidak mungkin dicadangkan secara terus-menerus, terus mengatur ego pemain. Nah, karena sisi negatif dari Bruno ini kan egonya yang terkadang masih tinggi. Ya oke lah, ego tinggi itu nggak apa-apa kalau finishingnya bagus. Tapi gestur-gestur sering komplain ke wasit, sering marah-marah ke rekan setimnya, sering rewel, itu yang harus dihindari. Minimal dikurangi lah. Oke lah, sudah terlihat berkurang, tapi masih tetap kelihatan gestur-gestur seperti itu yang tidak mencerminkan dia sebagai kapten. Tapi sebagai pemain, ya dia pemain paling konsisten, tidak bisa disanggah hal seperti itu. Aku berharap dengan mempertahankan Bruno, jangan sampai ini menjadi fenomena gunung es, yang mana oke lah kelihatannya masalah sudah selesai dengan mempertahankan Bruno, tapi di dalamnya masih ada masalah besar yang belum terselesaikan. Jangan sampai ini menjadi sebuah penyesalan yang sangat mendalam di kemudian hari dengan tetap bersikukuh mempertahankan Bruno. Karena kalau kita lihat klub-klub lain yang rela melepas pemain bintangnya, akhirnya bisa bermain secara kolektif dan meminimalisir ego. Ya, di Liverpool ada Coutinho, terus di PSG ada siapa? Neymar, Mbappe, Messi. Akhirnya ketika pemain-pemain bintang itu pergi, para pemain ini bisa bermain secara kolektif dan tidak ada pemain yang tampil atas dasar ego, atas dasar mengejar apa ya, ambisi individunya. Nah, aku sih berharap jangan sampai kedepannya terjadi hal-hal seperti itu. Para pemain bisa tetap bermain sebagai sebuah tim. Tidak ada ego-ego yang melekat di dalam diri pemain. Ya, aku berharap ini bisa menjadi sebuah solusi baru bagi Manchester United dalam mempersiapkan tantangan yang mungkin bisa lebih sulit, bisa lebih mudah di musim depan. Tapi
Dari berita ini yang paling terlihat jelas adalah perkataan Ruben Amorim secara perlahan mulai terlihat, mulai terbukti. Sejak dia bilang badai akan datang, itu semua sudah terbukti. Dan setelah itu dia bilang di musim depan hari baik akan datang. Kita semua sebagai fans sangat menantikan hari baik itu benar-benar terjadi di Manchester United. Dan secara bertahap pihak manajemen sudah mulai menunjukkan bahwasannya dia benar-benar ingin mensupport Ruben Amorim, berusaha untuk memenuhi kebutuhan sang pelatih. Bayangkan, ini tidak pernah terjadi di manajemen sebelumnya. Bursa transfer baru dibuka, satu pemain sudah deal, satu pemain akan segera deal. Ini hal yang sangat jarang terjadi. Terus mensupport pelatih sesuai dengan kebutuhannya. Ini yang belum terjadi juga. Maka dari itu di sini mungkin ya terlepas teman-teman kecewa dengan bertahannya Bruno di Manchester United atau teman-teman yang bersyukur Bruno tetap bertahan. Kita melepaskan hal itu semua. Yang penting kalau ini demi kepentingan klub, demi kemajuan klub, kita sebagai fans harus tetap mensupport apapun keputusan dari manajemen dan pelatih. Yang penting progresnya di musim depan ada dan kita bisa menikmati hasilnya. Sok bijak anjing. Tapi asli teman-teman ya, ini ya untung pekerjaan hari ini nggak terlalu padat ya. Jadi tadi di kantor ada berita, ini nggak bisa dibiarkan ini. Ini harus kita bahas sama-sama. Bruno stay di Manchester United. Langsung gas gaya video. Aduh. Oke, mungkin itu dulu beberapa ya, berita terbaru terkait bertahannya Bruno di Manchester United. Kalau teman-teman ada opini lain, langsung tulis saja di kolom komentar, kita akan diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.